Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Farida dari Prodi Psikologi Islam kelas E dengan NPM 1831080294. Di sini saya akan mereview jurnal internasional saya yang berjudul Pendekatan Psikoterapi Islam dalam Mengelola Remaja Histeria di Malaysia. Selanjutnya yaitu jurnal ini diteliti oleh Fariza M. Desham dan diterbitkan oleh Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2015. Lalu selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah histeria dalam istilah ilmiah dan medis dikategorikan sebagai penyakit mental dan kejiwaan. Fenomena ini secara klinis dianalisis dengan konsep dan karakteristik yang disebut sebagai gangguan neurotik dan somatoform. Dalam Diagnosis dan Statistical Manual of Mental Disorder 4 atau DSM-4, gangguan somatoform atau somatisasi itu dikategorikan menjadi 7 bagian. Salah satunya adalah gangguan konversi atau yang biasa dikenal dengan histeria. Gangguan somatoform adalah gangguan gejala fisik tanpa penyebab fisik atau nyeri dan tanpa penyakit fisik atau cedera. Hal ini dipicu bukan karena faktor biologis, tetapi karena faktor psikologis. Histeria dalam perspektif barat dimaknai sebagai gangguan neurotik yang sebagian besar disebabkan oleh faktor internal individu seperti gangguan mental, gangguan emosional, konflik psikologi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu dalam perspektif barat terdapat konsep histeria epidemik yang menjadi topik pembahasan juga. Epidemik adalah sebagai sekelompok gejala yang ditandai oleh penyakit organik tanpa gejala yang dapat diidentifikasikan. Jenis histeria ini terjadi pada 2 orang atau lebih. Nah, nama lain dari histeria epidemik ini yaitu histeria massa, histeria psikodemik massal, dan epidemik sosiogenik massal. Histeria epidemik ini diketahui terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Afrika, dan Taiwan. Lalu histeria dalam kepercayaan sosial Melayu di Malaysia, baik secara individu maupun kelompok atau epidemik, adalah gejala kerasukan roh jahat atau gangguan makhluk spiritual. Keyakinan ini muncul karena adanya pandangan bahwa histeria yang menimpa perempuan pada waktu itu merupakan pertanda adanya gangguan roh jahat. Persepsi ini mempengaruhi pemahaman mengenai histeria hingga saat ini. Meskipun Islam sebagian besar telah meluruskan mengenai histeria ini, tetapi histeria terus terjadi dari keyakinan akan gangguan roh jahat masih memegang kendali sampai sekarang. Lalu di penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada 3 pendekatan dalam mengenai histeria, yaitu metode medis atau psikiater, lalu pengobatan melalui dukun atau ustadz, dan yang terakhir dengan menggunakan psikologi Islam. Pendekatan psikoterapi Islam adalah pengobatan preventif yang dilakukan oleh remaja itu sendiri melalui penerapan spiritual dan ibadah. Nah, penerapan pendekatan psikoterapi Islam pada diri remaja yaitu dengan membimbingnya menghadapi masalah pribadi berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu konsep psikoterapi Islam. Para psikoterapis mengamati bahwa pendekatan berdasarkan ketuhanan itu membantu untuk membangun potensi luar biasa dalam membangun ketabahan mental, kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup, dan menghindari kegelisahan dan juga kecemasan. Para psikolog juga menemukan bahwa krisis yang dihadapi manusia pada saat ini itu menunjukkan kebutuhan akan nilai-nilai spiritual dan juga agama. Nah, dalam hal ini, para cendekiawan dan intelektual muslim sangat dibutuhkan dalam bekerja sama untuk membentuk teori, metode, dan teknik pengobatan psikolog dari perspektif Islam. Selanjutnya yaitu dalam psikologi Islam, para cendekiawan muslim telah menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan tentang konsep psikoterapi dari perspektif Islam. Istilah tersebut diantaranya menggunakan istilah tib al-nufus, i'laj al-nafs, al-tib al-ruhani, tahdib al-nufus, tahrir al-nufus, tazkiyat al-nafs, tafsiyat al-nufus, mudawat al-nufus, dan lain sebagainya. Lalu dalam kamus Mu'jam al-Wasit, istilah tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu untuk membersihkan jiwa dari segala keburukan atau unsur-unsur yang merusak jiwa dan membuat jauh dari Tuhan. Oleh karena itu,
Psikoterapi Islam itu dapat disimpulkan adalah pengobatan yang melibatkan fisik, mental, spiritual, dan karakter. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dan metode penanganan histeria pada korban di sekolah-sekolah Malaysia melalui pendekatan psikoterapi Islam. Lalu penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin untuk memperoleh informasi, dan subjek penelitian ini adalah 122 siswa dari 2 sekolah menengah di Selangor, Malaysia. Lalu kriteria sampel itu adalah para remaja usia 15-17 tahun dan pernah mengalami histeria. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Aspek stres emosional dengan MIR tertinggi itu adalah saya menekan perasaan saya dengan min 3,14. Lalu ketakutan memperoleh min sedang. Untuk item saya mengalami ketakutan ekstrim dengan min 2,48. Lalu praktek psikoterapi Islam yang memperoleh min tertinggi itu adalah berdoa kepada Allah dengan min 3,70, lalu diikuti dengan menjaga akhlak dan kepribadian dengan min 3,50, dan meningkatkan istighfar dengan min 3,48, dan praktik ini sering dilakukan oleh para mahasiswa yang pernah mengalami histeria. Lalu remaja yang pernah mengalami histeria yang jarang menjaga qiyamul lail atau menjaga sholat sunnah di malam hari itu dengan min 2,38. Lalu dari perspektif psikoterapi Islam, gejala yang dapat diamati seperti insomnia, kegelisahan, stres yang mengkhawatirkan, mimpi buruk dan sebagainya. Selain itu ada gejala-gejala yang dialami dalam keadaan sadar seperti pusing terus menerus, tidak mau menyebut nama Allah, tidak mau sholat, bermimpi, lupa, malas, dan lain sebagainya. Terkadang korban dalam keadaan setengah sadar selama histeria. Dari gejalanya itu adalah merasa panas dingin, gangguan pikiran, kepekaan berlebihan, dan lekas marah. Korban menunjukkan gejala gangguan yang mempengaruhinya untuk kehilangan arah dan kehilangan kendali atau tindakan atas gerakannya. Lalu kesimpulan dari penelitian ini adalah histeria yang terjadi di kalangan remaja merupakan fenomena masyarakat di berbagai negara. Penelitian histeria ini sudah dimulai sejak lama, dan para psikolog mengatakan bahwa penyebab utama histeria adalah faktor psikologis dan gangguan mental. Akan tetapi masyarakat yang berpegang pada kepercayaan tradisional menganggap bahwa histeria terjadi karena gangguan dari makhluk spiritual atau roh jahat. Pengobatan histeria dari berbagai metode, misalnya seperti pengobatan psikologi Islam, yaitu melalui pengaturan praktik keagamaan. Penelitian ini mengusulkan menggunakan kombinasi 2 pendekatan dalam pengobatan, yaitu menggunakan metode psikiatri dan psikoterapi Islam untuk mengelola dan mencegah remaja histeria secara efektif. Sekian review jurnal internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.